Haleluya, Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang ada. Kembali lagi dalam program GPD Villa Melati Mas Tomorrow Church datang menyapa kita di pagi hari ini. Sebelum kita melakukan setiap tugas-tugas aktivitas kita, mari kita dasari kehidupan kita ini dengan kebenaran firman Allah. Firman Allah saya ambil di dalam Amsal pasal yang ketiga. Amsal pasal yang ketiga ayatnya yang ke-11 dan 12. Firman Allah berkata seperti ini, "Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi." Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, firman Allah datang dalam kehidupan umat-umat Tuhan, orang-orang yang percaya. Di sini Salomo berkata kepada umat-umat Tuhan, bangsa Israel pada saat itu dikatakan bahwa janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Nah, Allah mendidik setiap umat-umat Tuhan. Allah memberikan satu ganjaran kepada setiap umat-umat Tuhan, bukan karena Tuhan jahat, tidak. Karena Tuhan baik. Tuhan menginginkan kepada setiap umat-umat Tuhan, orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, agar supaya menjadi pribadi atau anak-anak yang bertumbuh, mengerti, memahami, artinya menjadi dewasa secara rohani. Bukan menjadi anak-anak yang masih menyusui, maunya susu-susu melulu, makan-makan ringan. Tetapi Allah memperingatkan kepada kita, bukan menjadi anak-anak yang gampangan, menjadi anak-anak yang kerdil, tetapi menjadi anak-anak yang segar, anak-anak yang sehat, anak-anak yang memiliki kualitas iman, anak-anak yang memiliki satu perjuangan untuk apa? Untuk menjadi dewasa secara rohani. Kalau kita menjadi anak-anak, kita tidak mampu untuk melawan siasat dan perkara-perkara yang disodorkan oleh kuasa kegelapan. Tapi kalau kita menjadi anak-anak yang dewasa, kita memiliki pola pikir tentang kebenaran. Kita tahu itu baik, kita tahu itu jahat. Kita memilah-milah apa yang baik, apa yang jahat. Kita lakukan apa yang benar. Maka iblis dia takut untuk menyerang kita. Karena apa? Karena kita memiliki perisai iman. Kita memiliki ketopong keselamatan. Kita memiliki pedang roh, yaitu firman Allah. Sehingga iblis dia takut untuk menghadapi kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, ketika kita diperhadapkan dengan masalah, bukan berarti Tuhan tidak ada. Tuhan hadir di sana. Tuhan mengetahui setiap masalah kehidupan kita. Nah, kalau Tuhan izinkan masalah itu atau kita diberikan satu ganjaran, karena apa? Kita lalai untuk melakukan hal yang baik. Kita lalai untuk menjaga kesehatan kita. Sehingga Tuhan izinkan itu masalah itu datang dalam kehidupan kita. Mungkin secara ekonomi, keluarga, pekerjaan, ada banyak hal yang menyangkut dengan masalah. Tuhan izinkan itu terjadi karena apa? Allah mengasihi kita dengan pengajaran-pengajaran atau ganjaran yang Allah lakukan dalam kehidupan kita untuk apa? Mengubah sikap, mengubah pola pikir, mengubah setiap karakter hati kita mungkin keras. Nah, firman Allah pernah katakan di dalam, kita baca dalam Ibrani pasal yang ke-3, di sini dikatakan, sebab itu, ayat yang ke-7, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Nah, firman Allah datang dalam kehidupan kita. Di sini dikatakan bahwa sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Sama seperti bangsa Israel, mereka keras kepala, tegar tengkuk, tidak mau mendengar hamba-hamba Tuhan yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Mereka lalai untuk melakukannya. Mereka tidak mau menjalani proses. Akhirnya mereka berputar-putar di padang gurun selama 40 hari, 40 tahun lamanya. Nah, bayangkan saudara, kalau kita tidak mau mendengarkan firman Allah, tidak mau menerima satu teguran, tidak menerima satu ganjaran yang Allah memang izinkan itu terjadi, maka kita berputar-putar di situ terus, tidak mengalami perubahan. Kita tidak akan mengalami yang namanya masuk di dalam kemuliaan Tuhan, sehingga kita menjadi anak-anak gampangan. Seperti yang dikatakan di dalam Ibrani, saudara. Ibrani pasal yang ke-12
Ayat yang ke-7, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Jadi Allah menghajar anak-anak yang bukan gampang, tapi anak-anak perjanjian. Kita adalah anak-anak perjanjian. Kalau kita dihajar oleh Allah, melalui sakit penyakit, melalui masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, berarti Allah masih mengasihi kita. Allah ingin agar supaya kita menjadi anak-anak yang dewasa di dalam mengambil keputusan, cara berpikir kita, karakter kita, dalam setiap tindakan kita. Kita harus menjadi anak-anak yang berhikmat, menjadi anak-anak Tuhan yang militan, yang kuat menghadapi setiap masalah. Jadi inti atau satu kesimpulan dari kebenaran firman adalah mari kita biar izinkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan menegur kita dengan masalah-masalah yang akan kita hadapi, kita terima dengan sukacita. Kita harus berubah oleh pembaharuan budi. Jangan kita sama seperti orang dunia, tapi kita menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki pola hidup yang benar di hadapan Allah. Puji Tuhan, kebenaran firman Allah sampai di sini. Mari kita berdoa. Terima kasih, berkati setiap umat-umat Tuhan dalam setiap apapun yang mereka lakukan, diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan roh, jiwa, dan tubuh kami ini ke dalam tangan Tuhan. Bungkus tutup kami dengan kuasa darah-Mu. Hindarkan dari hal-hal yang kami tidak inginkan, tetapi bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak Tuhan yang jadi. Setiap intimidasi, kuasa kegelapan yang mengganggu kami di sepanjang hari, kami tolak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berjalan dengan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan menyediakan satu berkat yang indah dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Bungkus untuk kami dengan kuasa darah-Mu. Inilah menjadi kami mengucap syukur kami masuk di hari yang baru. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.